Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Dan bukalah hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun saudara berada. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan perumpamaan tentang domba yang hilang. Kitab suci menggambarkan seorang gembala yang merawat domba-dombanya, yang menuntun, menjaga, memperhatikan dengan baik, seperti Allah sendiri yang memelihara, memperhatikan, mengasihi dan menyayangi kita. Allah juga berjanji bahwa Ia akan secara pribadi menggembalakan kita dan membawa kita ke tempat keselamatan itu sendiri, ke padang rumput yang hijau. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah sebabnya Allah mengutus putranya yang tunggal sebagai Mesias, sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik tentu memberi makan, melindungi, dan menyediakan perawatan terbaik untuk kawanannya. Apapun akan ia lakukan sehingga kawanan itu tidak tercerai-berai, tidak ada satupun yang hilang. Semuanya merasa nyaman dan aman dalam pantauannya, dalam lingkupannya. Perumpamaan ini juga memberi kita pandangan sekilas tentang hati seorang gembala sejati dan sukacita suatu komunitas ketika salah satu anggotanya yang sesat, yang hilang, ditemukan, didapat kembali. Tentulah ada rasa kegembiraan yang luar biasa. Gembala tidak hanya harus menjaga domba di waktu siang sampai malam, atau mulai malam sampai siang.
Tentu juga mereka harus melindunginya dari segala sesuatu yang mengancam mereka seperti serigala dan singa yang memangsa mereka. Bahkan dari situasi cuaca, medan yang sangat berbahaya. Gembala sering memiliki kawanan besar, terkadang berjumlah ratusan atau ribuan ekor ternak. Masa Advent ini, kita menantikan hari kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus yang membawa sukacita, yang membawa kedamaian, yang membawa kegembiraan dalam hidup kita. Dan sungguh betapa menggembirakan hari dan saatnya ia datang, di mana semua orang yang tersesat dan hilang, yang menjauh dan tidak peduli kepada Allah sekalipun, akan dicari, dirangkul dan dihantar ke pangkuan kasih Sang Pencipta. Dunia yang nampak semakin menyengsarakan ini sesungguhnya adalah suatu dunia dalam penantian akan datangnya waktu, dan Dia yang akan menyajikan suatu dunia baru dan abadi pula adanya. Rasul Petrus juga mengingatkan kita bahwa iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan sendiri tentu tidak akan bersukacita atau jika seseorang tersesat, putus asa, jika seseorang tidak bisa kembali ke pangkuannya. Itulah sebabnya seluruh komunitas surgawi bersuka cita ketika satu orang berdosa ditemukan dan dipulihkan untuk bersekutu dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan sedang dalam misi menyelamatkan kita dari kekuatan penghancur dosa dan kejahatan. Yesus Gembala yang baik mengawasi setiap langkah yang kita ambil. Apakah kita mendengarkan suaranya dan mengindahkan nasihatnya yang bijak? Apakah kita mengikuti jalan yang telah Ia tetapkan untuk kita jalani, yang mengarahkan kita pada kehidupan, bukan pada kematian? Dan semoga masa penantian kedatangan Tuhan ini memanggil kita untuk mau kembali kepadanya, untuk mau ditemukan oleh Tuhan dengan mengubah cara hidup kita, cara berpikir kita dari yang lama menjadi yang baru, mentalitas kita dan cara beriman kita semakin mencintai dan mengasihi Yesus. Allah selalu setia menunggu kita untuk kembali dari kesesatan, dari kehilangan-kehilangan yang selama ini kita alami dan rasakan. Dan Allah pasti sangat amat berbahagia dan bergembira jika kita mau mengakui kekurangan, kelemahan, dan kedosaan kita, dan kita kembali dalam persekutuan umat beriman, umat Allah. Semoga kita sanggup melaksanakan dan melakukan segala sesuatu, niat-niat yang baik demi mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menghendaki seorang pun di antara kami yang tersesat dan hilang. Maka dengan sabar Engkau akan mencari dan menemukan kami kembali. Biarlah tangan kami selalu Kau tuntun dan Kau bimbing ke tempat yang Kau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan, penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham
menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.